Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 203. Pedang samurai di tangan Tanaka Sanaki mulai berdengung dan sedikit bergetar. Pedang samurai memancarkan nafas yang haus darah, dan jelas bahwa banyak jiwa telah mati di bawah pedang samurai ini. Tanaka Sanaki bergerak, pedang samurai di tangannya berdengung, lalu mengayunkannya dengan kuat. Ujung pisau yang menakutkan menekan ke arah Dev dalam sekejap, dan lubang hitam muncul di seluruh kehampaan di bawah pisau ini. Satu pisau bisa menghancurkan kehampaan dan membuat lubang hitam muncul, bisa dibayangkan kekuatannya. Tapi Dev menyapanya dengan tenang dengan ranting willow di tangannya. Ranting willow dan pedang samurai bertabrakan dengan sengit. Tang! Terdengar suara garing, benturan ranting pohon willow dan pedang samurai mengeluarkan suara seperti benturan logam. Blaar! Segera setelah itu, terjadi ledakan, dan akibatnya yang tersebar langsung menjungkir balikan orang-orang di sekitar, dan bahkan villa yang tidak jauh dari situ pun hancur berantakan. Dev mundur 2 langkah, dan ranting willow di tangannya menjadi 2 bagian. Melihat Tanaka, dia hanya mundur selangkah, memegang erat pedang samurai dengan 1 tangan, tidak ada yang aneh. Dari sudut pandang ini, maki Tanaka sedikit lebih baik dalam pukulan ini. Namun saat ini, Tanaka Maki sendiri tidak berpikir demikian, ia melihat pedang samurai di tangannya memiliki celah di bilahnya, yang baru saja retak oleh ranting willow. Dan pergelangan tangan Tanaka Maki mulai mati rasa, dan tangan yang memegang pedang samurai terus bergetar. Tanaka Maki tidak mendapat manfaat apapun dari pukulan ini, Dev hanya menggunakan ranting pohon willow untuk membuat celah di pedang samurainya dan membuat lengannya mati rasa. Hanya Tanaka Maki yang bisa memahami kekuatan dan perasaan mengerikan ini. Jika Dev menggunakan pedang asli alih-alih ranting pohon willow, hasil pedang barusan mungkin akan sangat berbeda. Melihat bahwa Tanaka Maki lebih unggul, Mieko di samping tahu bahwa dia tidak bisa ragu, jadi dia melambaikan tangannya dan bergegas menuju Fumio Watanabe dengan anak buahnya. Misi Mieko adalah menangkap Fumio Watanabe atau membunuhnya, dan dia untuk sementara mengendalikan keluarga Watanabe. Fumio Watanabe sama sekali tidak takut, dengan Matt dan Faris Fan di sekitarnya, Mieko tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Mieko bergegas menuju Fumio Watanabe dengan para ninjanya. Tepat setelah mengambil 2 langkah, sosoknya menjadi semakin kurus, dan akhirnya menghilang. Orang-orang ini menggunakan ninjutsu, yang membuat Fumio Watanabe mengernyit. Kamu berani menggunakan trik petak umpet? Matt mendengus dingin, lalu mengeluarkan beberapa mantra, dan menyemprotkan seteguk darah ke mantra itu. Merusak. Matt melemparkan mantra di tangannya ke udara, dan langit di atas seluruh villa tiba-tiba berubah menjadi merah. Ditutupi dengan warna merah, Mieko dan para ninja yang menghilang itu langsung terekspos. Bunuh! Fumio Watanabe berteriak keras, dan para penjaga rumah Watanabe menyerbu satu demi satu. Tiba-tiba, suara pertempuran terdengar keras di seluruh kompleks villa, dan pertempuran terjadi di mana-mana. Dan hanya area di mana Dev mengikuti Sanaki Tanaka berdiri, tidak ada yang mendekat. Dev dengan santai membuang setengah ranting willow yang tersisa di tangannya, dan berkata dengan dingin kepada Tanaka Maki, "Ayo, kamu masih punya 1 kesempatan lagi." Kali ini, Tanaka Maki tidak ragu, dia juga tidak meminta Dev untuk mengeluarkan senjatanya. Karena dia tahu bahwa jika Dev benar-benar menunjukkan senjatanya, dia mungkin bukan lawan Dev. Pergi ke neraka. Tanaka-san berteriak keras, dan cahaya pedang samurai itu menyala. Segera setelah itu, bilahnya, yang seperti angin dan listrik, menebas ke arah Dev dalam sekejap. Tanaka benar-benar tidak percaya, Dev tidak memiliki senjata, dan dia bisa dengan mudah memblokir pedangnya dengan mengandalkan daging dan darahnya. Melihat ini, Yumiko mau tidak mau berseru, "Master, hati-hati." Wajah Dev tenang, dan semburan cahaya merah mulai berkedip di tangan kanannya. Tepat ketika pedang samurai Tanaka Maki mencapai Dev tiba-tiba menyambarnya. Tangan kanan Dev langsung menyambar pedang samurai Tanaka Maki. Seberapa kuat pedang ini? Jika itu gunung kecil, diperkirakan bisa dibelah oleh Tanaka Maki. Tapi saat ini, Dev merebut pedang samurai Maki Tanaka. Namun, tangan Dev tidak terluka sama sekali, yang membuat Tanaka Maki tercengang, dan menatap Dev dengan tidak percaya. Tanaka-san ingin menarik pedang samurai itu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia menemukan bahwa pedang samurai itu tidak bergerak sama sekali. Saat ini, kepanikan muncul di mata Tanaka Maki.
Aku berkata, ini adalah kesempatan terakhirmu. Setelah Dev selesai berbicara, pedang samurai di tangan Tanaka bergerak. Pedang samurai itu langsung patah di tangan Dev. Dev memegang setengah dari pedang samurai dan mengayunkannya ke depan. Tanaka Maki yang ketakutan hanya merasakan kilatan dingin di depan matanya, lalu merasakan hawa dingin di lehernya. Tanaka Maki menyentuh lehernya dengan tangan karena ngeri. Darah menyembur keluar seperti tembakan. Tanaka Maki hanya bisa membuang pedang samurai, dan mencengkeram lehernya dengan kedua tangan, berharap kehilangan darah lebih lambat. Tanaka Maki terlihat ganas dan ketakutan, dan menatap Dev dengan mata yang luar biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada akhirnya, mata Tanaka Maki menjadi semakin lemah, dan tubuhnya jatuh dengan keras. Melihat pemandangan di depannya, Yumiko sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Tanaka Maki mewakili keberadaan yang tak terkalahkan di hati mereka. Ketika dia masih sangat muda, Tanaka Maki adalah master langka di negara pulau. Yumiko dulu sangat mengagumi Tanaka Maki, berharap menjadi master pedang seperti dia. Tapi sekarang, objek kekagumannya sejak kecil dibunuh seperti semut di depan Dev. Dan itu sangat mudah untuk dibunuh. Kekaguman kepada Dev di mata Yumiko semakin kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di depan Dev, dan memanggil master. Mieko yang saat itu sedang bertarung dengan Matt tiba-tiba panik saat melihat Tanaka Maki yang jatuh ke tanah. Anda harus tahu bahwa kekuatan Tanaka Maki jauh di atasnya, dan dia juga dipenggal oleh Dev. Lalu apakah dia akan memiliki akhir yang baik? Tapi saat Mieko terganggu, Matt menampar dadanya, dan dia terbang terbalik. Wow, neneknya cukup lembut. Matt tercengang sesaat. Pedang samurai itu menyala. Dan setelah Mieko dipukul dengan telapak tangan, tubuhnya menjadi transparan di udara, lalu menghilang dari pandangan Matt. Matt sedang mengenang tamparan barusan, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Mieko telah pergi. Dia panik dan melemparkan beberapa mantra dengan tergesa-gesa, berharap Mieko akan muncul. Sayang sekali beberapa mantra tidak berhasil, dan Mieko sepertinya menghilang ke dimensi lain begitu saja. Karena kamu di sini, kamu tidak bisa pergi. Dev mendengus dingin, lalu meraih genggaman kekosongan. Kekuatan tak terlihat dilepaskan tiba-tiba, dan kemudian telapak tangan besar muncul di udara, yang hampir menutupi seluruh villa. Di bawah telapak tangan, sosok Mieko langsung muncul, dan dia terus mundur. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Dev terlalu kuat. Bahkan Mieko tidak bisa menahan genggaman kekosongan yang begitu ringan. Kekuatan hisap yang sangat besar langsung membuat Mieko kembali ke arah Dev, dan akhirnya jatuh langsung ke tangan Dev. Leher Mieko tertahan kuat oleh Dev, wajahnya penuh keganasan. Maafkan aku. Mieko mulai memohon belas kasihan dalam kesakitan. Jangan bilang kalian para ninja lebih baik mati daripada menyerah. Kenapa kamu memohon belas kasihan? Dev sedikit terkejut. Bahkan manusia ninja pada awalnya terlihat lebih memilih mati daripada menyerah, namun kini Mieko yang bertugas mulai memohon belas kasihan. Maafkan aku. Mieko terus memohon belas kasihan. Melihat Dev memenggal kepala Tanaka Maki, Mieko tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari telapak tangan Dev, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan. Hanya saja Dev tidak berniat melepaskan Mieko, Dev tidak pernah melunak saat berhadapan dengan musuh. Mieko juga melihat niat membunuh di mata Dev, dia tidak bisa melepaskannya, jadi dia hanya bisa fokus pada Matt. Mata Mieko menyedihkan saat ini, dan dia terus mengisyaratkan sesuatu kepada Matt dengan matanya. Melihat Mieko seperti itu, Matt mau tidak mau menjilat bibirnya. Melihat ini, Dev melepaskan Mieko, lalu berkata kepada Matt, Tuan Hu, saya akan menyerahkan wanita ini kepada Anda. Setelah dibebaskan, Mieko bernafas dengan putus asa, dan dengan cepat merangkak di depan Matt. Maafkan aku. Mieko memeluk paha Matt, dan terus menggosok Matt. Bangun. Melihat ini, Matt dengan cepat membantu Mieko. Saat ini, mata Mieko penuh dengan senyuman, penuh kegenitan. Sekarang Mieko akhirnya menghela nafas lega, karena dia bisa melihat bahwa Matt enggan membunuhnya. Tuan, selama Anda menyelamatkan hidup saya bersedia melakukan apa saja untuk guru, dan saya akan melayani guru dengan baik. Mieko berpura-pura lemah dan bersandar pada tubuh Matt.
Matt tampak menikmatinya, yang membuat Fumio Watanabe dan Faris Fan di sampingnya sedikit terdiam. Faris Fan membuka mulutnya untuk mengingatkan Matt, tetapi dihentikan oleh Dev. Dev ingin melihat bagaimana Matt akan berurusan dengan Mieko. Mieko bersandar pada Matt, senyuman muncul di sudut mulutnya, dia akhirnya tidak harus mati sekarang. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan apa saja untukku? Matt berbicara dengan Mieko. Tentu saja, aku berjanji, selama Tuan meminta, aku bisa melakukannya sekarang. Mieko memandang Matt dengan penuh kasih sayang, dan mengangkat satu tangan untuk meyakinkannya. Mieko tahu bahwa Matt adalah orang yang sangat mesum. Saat mereka berkelahi, mata Matt tampak cabul. Dan dengan tamparan tadi, Matt sepertinya sengaja memukul dadanya. Itu sebabnya Mieko memandang Matt meminta bantuan, tetapi sekarang melihat ekspresi cabul Matt, Mieko merasa bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Baiklah, aku paling suka wanita penurut seperti ini. Matt tersenyum, membelai wajah Mieko dengan lembut, dan Mieko bertingkah malu-malu, seperti gadis lugu. Melihat Mieko seperti itu, Yumiko di samping hampir muntah. Di seluruh negara pulau, siapa yang tidak tahu siapa Mieko, wanita yang fatal yang cantik, tapi sekarang dia berpura-pura menjadi gadis lugu. Karena kamu sangat patuh, bagaimana kalau aku ingin kamu mati sekarang? Matt memandang Mieko dan berkata sambil bercanda. Mieko tertegun sejenak, dengan kepanikan di matanya, tapi dia tidak menunggu reaksinya. Saya melihat tangan Matt yang membelai wajahnya tiba-tiba menampar keras di atas kepalanya. Dengan telapak tangan ini, kepala Mieko meledak seperti semangka dalam sekejap, dan awan darah menyembur ke udara. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terpana. Seorang wanita bau ingin merayuku? Dia benar-benar memperlakukanku seperti pengumpul barang bekas. Apakah lelaki tua ini masih berselera? Matt menyekat tangannya, dan meludahi tubuh Mieko dengan keras. Hati Yumiko bergetar, dia benar-benar tidak mengerti, Dev dan Matt, dua orang yang datang bersamanya dengan pesawat, kepribadian macam apa mereka. Pembunuhan yang begitu santai dan acuh tak acuh, dan metode yang kejam, sama sekali tidak cocok dengan citra kedua orang itu. Fumio Watanabe, upacara pengorbanan kuil 1000 bangau, kapan akan dilaksanakan? Dev bertanya. Kembali ke Master, itu akan diadakan besok. Kata Fumio Watanabe buru-buru. Menampar keras di atas kepalanya. Oke, aku akan pergi ke kuil itu besok dan bertemu dengan para dewa di negara pulaumu. Dev tersenyum ringan. Tuan adalah dewa yang sebenarnya, yang lainnya hanyalah dewa palsu. Fumio Watanabe buru-buru memuji Dev. Di dalam kuil 1000 bangau. Ono Hiroshi sedang duduk di dalam ruangan, sementara bagian luar kuil sedang sibuk. Altar tinggi telah dibangun, dan banyak stan belum diatur. Besok adalah hari upacara pengorbanan mereka di kuil 1000 bangau. Setiap kuil di negara pulau sangat mementingkan hari upacara pengorbanannya sendiri. Kita harus tahu bahwa perkembangan kuil tergantung pada orang yang percaya, dan upacara pengorbanan adalah waktu untuk menampilkan kuil. Jika diadakan dengan baik, lebih banyak orang percaya dapat direkrut. Dan jumlah orang percaya juga mewakili pengaruh tempat suci di negara pulau. Besok adalah hari upacara pengorbanan, kenapa tidak ada kabar dari Tanaka dan Mieko? Ono Hiroichi sedikit mengernyit. Terlepas dari apakah ada berita dari mereka berdua, tidak boleh ada kesalahan dalam upacara pengorbanan besok. Saat ini, seorang lelaki tua keluar dari belakang Hongichi Ono. Dia adalah orang yang duduk bersama Hongichi Ono dan Tanaka beberapa hari yang lalu. Tuhan, aku pasti akan menyukseskan upacara pengorbanan ini. Ketika Ono Hiroshi melihat ini, dia segera berlutut. Kecuali Ono Hongichi, tidak ada yang tahu bahwa lelaki tua ini adalah penjelmaan dewa. Nah, saat aku memulihkan kekuatan para dewa, aku akan membantumu menerobos. Pria tua itu berkata dengan ringan. Terima kasih Tuhan. Ono Hiroichi berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Dia baru perlahan bangun ketika dia merasakan dewa itu pergi, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Ono Hongichi berdoa agar upacara pengorbanan besok dapat diselesaikan dengan sukses. Hari berikutnya, semua orang pergi ke kuil 1000 bangau. Kuil 1000 bangau berada di puncak Gunung Fuji, yang dingin dan berkabut sepanjang tahun. Namun demikian, upacara pengorbanan hari ini tidak dapat menghentikan banyak orang percaya untuk pergi ke kuil. Saya melihat banyak orang percaya berjalan menuju puncak gunung selangkah demi selangkah.
Tetapi ada fenomena yang sangat aneh, yaitu banyak orang percaya akan membawa seorang gadis muda bersama mereka. Dan setiap gadis berdandan dan berpakaian dengan sangat indah. Bahkan pakaiannya adalah kostum tradisional wanita negara pulau. Ini membuat Dev dan Matt merasa sangat aneh. Fumio Watanabe, orang-orang ini akan pergi beribadah, mengapa mereka membawa begitu banyak gadis? Dev bertanya dengan bingung. Tuan, karena pada upacara pengorbanan tahunan, para dewa boleh memilih gadis. Selama mereka disukai oleh para dewa, keluarga gadis itu bisa berkembang. Itulah mengapa banyak orang akan membawa gadis muda tercantik di keluarga dan berdandan megah pada hari ini. Fumio Watanabe menjelaskan. Sialan, apa-apaan dewa ini? Bukankah ini dewa cabul? Ketika Matt mendengar ini, dia langsung mengutuk dengan marah. Namun, meskipun Matt mengutuk, dia tidak bisa menyembunyikan rasa iri di matanya. Matt belum pernah mengalami perasaan seperti ini, seperti memilih selir. Di mana gadis-gadis terpilih akan berakhir? Dev bertanya. Fumio Watanabe menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tidak ada yang tahu keberadaan gadis yang terpilih, tetapi keluarganya berkembang, jadi tidak ada yang akan bertanya tentang keberadaan gadis itu. Setelah mendengar ini, Dev hanya bisa mencibir, Dewa Kuil Seribu Bangau cukup menarik. Segera, Dev dan yang lainnya datang ke kuil, dan melihat sebuah bangunan yang sangat megah berdiri di puncak gunung. Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk membangun gedung sebesar itu di puncak gunung ini. Terlihat bahwa kekuatan Kuil Seribu Bangau tidak lemah. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul di alun-alun di puncak gunung, dan ini semua adalah penganut Kuil Seribu Bangau. Dan di depan sebuah altar yang dibangun, Ono Hiroichi mengenakan seragam samurai, duduk dengan tenang di kursi, memandangi ribuan orang percaya di depannya, wajahnya penuh kegembiraan. Saat waktunya habis, Hiroichi Ono memberikan pidato yang berapi-api, yang membuat orang-orang percaya merasa bersemangat. Saat antusiasme penonton sedang tinggi, Ono Hiroichi memerintahkan orang-orang untuk membuat patung secara perlahan. Namun, patung itu ditutupi dengan kain hitam. Jadi mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Para Dewa Agung memberkati kita, dan kita harus mengabdikan diri kita semua untuk memberi kembali kepada Dewa kita. Ketika Ono Hiroichi mengatakan itu, dia benar-benar memotong jarinya sendiri. Saya melihat bahwa darah yang mengalir keluar dari jari tidak menetes ke tanah, tetapi perlahan melayang di udara. Ketika ribuan orang percaya melihat ini, mereka semua memotong jari mereka, beberapa langsung menggigitnya, dan semua darah yang mengalir perlahan melayang ke udara. Dev, apa yang terjadi? Matt melihat pemandangan ini, sedikit bingung. Matt tahu banyak tentang mantra, tapi dia belum pernah melihat mantra seperti ini. Dev juga sedikit mengernyit, tidak berbicara, tetapi melihat dengan tenang. Aku melihat darah mengambang di udara. Saat kain hitam pada patung itu perlahan dibuka, sebuah patung mengenakan baju besi dan memegang pedang samurai terungkap. Darah yang terkondensasi di udara perlahan jatuh ke patung itu, dan darah merah cerah diserap oleh patung itu dalam sekejap. Terlebih lagi, kedua mata patung itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat ini, Ono Hiroshi buru-buru berlutut. Dan orang percaya lainnya juga sujud satu demi satu, berteriak di mulut mereka, Valkyrie, Valkyrie. Kali ini, Dev dan yang lainnya merasa sedikit malu, karena semua orang percaya sujud. Hanya Dev dan yang lainnya yang berdiri di sana, terlihat sangat mencolok. Hiro Ono mendongak, dan ketika dia melihat Fumio Watanabe, ekspresinya langsung berubah. Karena dia menyuruh Mieko untuk berurusan dengan Fumio Watanabe, tapi dia tidak berharap Fumio Watanabe muncul di upacara-upacara pengorbanan. Meskipun Hiro Ono mengetahui tentang Dev dan yang lainnya, dia tidak mengatakan apa-apa, karena ini adalah upacara pengorbanan dan harus diadakan dengan mantap. Jika Hiro Ono meminta Fumio Watanabe untuk menanyai atau membujuknya saat ini, kejahatannya akan serius. Dewa macam apa ini? Ketika Matt melihat patung ini, dia hanya bisa bersumpah. Sumpah serapah Matt membuat banyak orang percaya mendongak. Fumio Watanabe buru-buru menjelaskan, Tuan Hu, ini dulunya adalah patung Toyotomi Hideyoshi Wushen ratusan tahun yang lalu, dan dia adalah dewa yang diabadikan di Kuil Seribu Bangau ini. Sial, benda rusak yang sudah ada selama ratusan tahun layak disebut dewa? Matt mendengus dengan jijik.
Meski suara Matt tidak nyaring, tapi bisa didengar dengan jelas oleh semua orang. Kali ini, semua orang memandang Matt dengan mata marah. Mata Ono Honichi juga sedikit memadat, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Ini jelas merupakan acara membujuk selama upacara pengorbanan mereka. Tapi Matt tidak peduli, mereka ada di sini untuk mencari masalah. Fumio Watanabe tersenyum canggung, Tuan Hu, dibandingkan dengan ribuan tahun peradaban Daxia, patung beberapa ratus tahun ini benar-benar bukan apa-apa. Pada saat ini, beberapa orang percaya sudah menunjukkan ekspresi membunuh di wajah mereka. Jika Matt berani mengatakan satu kata lagi, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Bahkan Honichi Ono tidak bisa mengendalikannya lagi, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia terus menekannya. Karena hari ini kuil 1000 bangau terlalu penting bagi mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bawa mereka masuk. Tepat ketika Ono Hiroshi gemetar karena marah, sebuah suara tua masuk ke telinganya. Melihat hal tersebut, Ono Hiroshi hanya bisa bangun, lalu menatap Fumio Watanabe dengan dingin dan berkata, "Fumio Watanabe, kalian ikut aku." Fumio Watanabe memandang Dev di sampingnya, hanya untuk melihat Dev mengangguk, dan kali ini mereka berjalan menuju kuil. Dan upacara pengorbanan juga telah ditangguhkan. Ribuan orang percaya menyaksikan Dev dan yang lainnya memasuki kuil dengan rasa iri di mata mereka. Anda harus tahu bahwa orang percaya ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuil. Beberapa orang percaya yang percaya pada kuil selama lebih dari 10 tahun belum pernah melangkah ke dalam kuil. Begitu dia melangkah ke kuil, Koichi Ono tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Dia menoleh untuk melihat Fumio Watanabe dan berkata, "Fumio Watanabe, kamu terkutuk, kamu berani membawa beberapa orang untuk menantang kuil secara terbuka, dan ini di hari upacara pengorbanan." Kemarahan Ono Koichi langsung menyelimuti Fumio Watanabe. Kulit Fumio Watanabe berubah. Anda harus tahu bahwa dulu sangat sulit bagi Fumio Watanabe untuk bertemu Hiroichi Ono. Fumio Watanabe benar-benar ketakutan setelah ditegur oleh Koichi Ono. "Aku di sini untuk bertemu duamu, jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa datang kepadaku." Aura Dev pun meledak seketika, langsung menekan aura Ono Honichi. "Kamu?" Ono Hiroshi menatap Dev, dan langsung teringat, "Kamu adalah Dev, orang yang membunuh Takeshi." "Itu benar, tapi kamu bisa menambahkan satu orang lagi sekarang, karena aku telah membunuh Tanaka." Dev tersenyum ringan. Menekan aura Ono Honichi. Anda membunuh Tanaka?" "Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin." Ono Hiroichi sama sekali tidak percaya bahwa Dev bisa membunuh Tanaka Maki. "Apakah ada yang tidak mungkin? Tanaka Maki dan Mieko sama-sama mati. Apakah kamu tidak memikirkan apa yang terjadi karena kamu tidak dapat melihat mereka?" Dev bertanya dengan seringai di wajahnya. Kalimat ini membuat mata Ono Hiroichi terbuka lebar dalam sekejap, penuh aura pembunuh. "Bawa mereka masuk." Sebuah suara tua terdengar, dan niat membunuh Ono Hongi menghilang dalam sekejap. Dia hanya bisa menatap tajam Dev, dan memimpin mereka untuk terus berjalan menuju kedalaman kuil. Segera beberapa orang datang ke sebuah kuil. Kuil itu penuh dengan keagungan, tetapi di bawah keagungan, ada hawa dingin yang samar. Ono Hiroshi membawa Dev dan yang lainnya ke dalam kuil. Kuil ini sangat besar, dan di dalamnya ada beberapa lantai batu giok yang berharga, serta banyak pembakar dupa dan potret. Di posisi tengah, seorang lelaki tua keriput sedang berlutut dan duduk di depan meja dewa. Melihat lelaki tua itu, Ono Hiroichi berlutut dengan hormat, dan menempelkan dahinya ke tanah dengan erat. "Duduk." Orang tua itu berbicara perlahan, suara itu sepertinya datang dari cakrawala yang jauh. Dev melangkah maju dan dengan santai duduk di hadapan lelaki tua itu. Namun Fumio Watanabe dan yang lainnya tidak berani melakukannya. Karena meski lelaki tua itu kurus, dia membawa semacam keagungan. Di bawah keagungan ini, Fumio Watanabe dan yang lainnya tanpa sadar menjadi gugup. Bahkan Matt, yang baru saja menghina, menjadi serius saat melihat lelaki tua itu. "Sudah 100 tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat orang Daxia di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Toyotomi Hideyoshi. Anda pasti sudah mendengar nama saya." Orang tua itu memandang Dev dengan tatapan yang bisa melihat ke seluruh dunia. Di bawah tatapan lelaki tua itu, Fumio Watanabe dan Matt tidak berani menatap langsung ke arah dia, karena mereka merasa tatapan lelaki tua itu sepertinya bisa melihat melalui pikiran mereka.
Dev tidak peduli, menatap Toyotomi Hideyoshi dengan wajah lucu dan berkata, kamu hanyalah secercah roh, hanya menggunakan namamu untuk menggertak orang, kekuatanmu mungkin 1/10 dari tubuh aslimu sekarang, kan? Dan alasan mengapa kamu tidak dapat melihat orang Daxia adalah karena kamu tidak memiliki cara untuk keluar dari kuil ini. Selama kamu pergi dari sini, rohmu akan segera menghilang. Berani-beraninya kamu mengutuk Tuhan seperti itu. Ono Hiroshi dengan marah memarahi Dev. Tuhan. Dev mencibir, dan menatap lelaki tua itu, ini hanya roh dari orang mati, mengapa kamu mengatakan itu Tuhan? Hahaha, tidak masalah apakah kamu meminjam mayat untuk mengembalikan jiwa, atau apakah jiwa hidup selamanya. Yang penting adalah avatar naga emasmu benar-benar datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Aku telah salah selama ini dan menggerakkan Tuhan. Bukannya marah, Toyotomi Hideyoshi malah tertawa terbahak-bahak. Mendengar perkataan Toyotomi Hideyoshi, wajah Matt langsung menjadi sangat jelek. Sepertinya lelaki tua ini mengetahui fisik tubuh asli naga emas Dev, dan dia mencoba tubuh fisik Dev. Lagi pula, jika fisik Dev dapat direbut, itu akan menjadi kesempatan besar bagi orang-orang yang kerasukan jiwa dan terlahir kembali ini. Namun, Dev tidak terkejut, sebaliknya, dia bersikap sangat tenang. Kamu menyukai tubuhku? Dev bertanya dengan datar. Tentu saja, sebelum aku melihatmu, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat matahari lagi. Tapi sekarang adalah kehendak Tuhan, biarkan aku melihatmu, jadi sudah tiba waktunya bagiku untuk melihat matahari lagi. Kata Toyotomi Hideyoshi bersemangat. Melihat ekspresi bersemangat Toyotomi Hideyoshi, Dev terlihat lucu, mengapa kamu begitu yakin bisa mendapatkan tubuhku? Meski aku hanya jiwa sekarang, di kuil ini, aku adalah tuan, aku juga dewa, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Jika kamu dengan patuh menyerahkan tubuh fisikmu, aku dapat membuat jiwamu abadi dan mencarikanmu tubuh fisik yang baru. Teman-temanmu ini juga bisa pergi dengan selamat. Toyotomi Hideyoshi mendengus dingin. Bagaimana jika saya tidak mau? Dev bertanya. Tidak mau? Mata Toyotomi Hideyoshi tiba-tiba memancarkan cahaya hitam, jika kamu tidak mau, maka aku akan memukulmu sampai mati, dan kamu tidak akan pernah dilahirkan kembali. Dan teman-temanmu juga akan menjadi korban di altarku. Aku ingin memuja para dewa yang mengirimiku tubuh seperti itu. Di seluruh kuil, suasananya tiba-tiba berubah, dan pintu yang semula terbuka kini tertutup rapat. Matt dan yang lainnya menjadi gugup, siap bergerak. Tuan Hu, sama aja. Itu hanya sisa jiwa. Saya lebih takut pada seekor burung. Setelah saya menyerap kekuatannya, saya akan menghancurkan kuilnya yang rusak. Hanya berpura-pura menjadi dewa, menyebut dirimu dewa, itu tidak tahu malu. Jika para dewa kuil Daoguo seperti ini, saya tidak keberatan menyerap kekuatan mereka, duduk di posisi mereka, dan menikmati perasaan dikagumi oleh ribuan orang. Dev berkata dengan datar. Menerobos ke ranah Wusheng, suasana hati Dev menjadi semakin stabil, dan peningkatan kekuatan telah menghasilkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Sombong, kamu mencari kematian. Ketika Onohiro melihat bahwa Dev sangat meremehkan kuil dan dewa mereka, bagaimana dia bisa tahan? Tapi saat Onohongi berbicara, Dev melambaikan tangannya bahkan tanpa memandangnya. Aura besar langsung menuju Onohongichi. Ono Hiroshi terkejut, dia tidak punya waktu untuk mengelak, dan langsung terhempas oleh aura yang kuat ini. Tubuhnya menabrak pilar batu dengan keras, dan seteguk darah menyembur keluar. Dengan lambaian tangan Dev, Ono Hiroshi terluka parah. Ketika Fumio Watanabe melihat pemandangan ini, jakunnya terus bergulir, dan sekarang dia semakin menganggap Dev sebagai tuannya, dan dia akan mengikuti selamanya. Kamu hanya seekor anjing, apakah kamu berhak ikut campur saat kita berbicara? Dev melirik Ono Hiroshi dengan tegas, lalu berkata kepada Toyotomi Hideyoshi dengan senyum tipis. Anjingmu menggonggong, aku akan membersihkannya untukmu, bukan? Pria Daxia, kamu terlalu gila. Toyotomi Hideyoshi hampir mati karena amarah. Amarah di tubuhnya terus meningkat, cahaya dingin di matanya berkedip, dan pakaian di tubuhnya juga terangkat tanpa angin. Saya melihat aura Toyotomi Hideyoshi naik, dan seluruh kuil langsung diselimuti awan kabut hitam, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya.
Serangkaian teriakan hantu yang tajam dan lolongan serigala terdengar, menakuti Yumiko untuk bersembunyi rapat di belakang Fumio Watanabe. Melihat ini, Matt mengeluarkan beberapa mantra, menggigit jarinya dan menggambar beberapa pola di atasnya. Kemudian memasang jimat pada semua orang. Segera, di telinga mereka, suara hantu yang melolong dan serigala yang melolong menghilang, dan bahkan kabut hitam pun menghilang. Hanya saja di mata orang lain, itu masih ada, dan ada jejak kekuatan aneh di kabut hitam. Ratusan tahun yang lalu, tidak ada seorang pun dari Daxia Anda yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Anda bocah, beraninya Anda begitu lancang. Kalau begitu biarkan aku menelanjangi jiwamu, membuatmu mati, dan tidak pernah dilahirkan kembali. Mengatakan itu, Toyotomi Hideyoshi perlahan mengulurkan tangan dan meraih Dev. Saya melihat bahwa ruang di dalam kuil bergetar sebentar, dan telapak tangan besar bergerak ke arah Dev. Ada kekuatan aneh di telapak tangannya, yang menembus tubuh Dev dalam sekejap, dan tiba-tiba mencengkeram jiwa tubuh Dev. Pada saat ini, jiwa Dev melayang di udara, sementara tubuh Dev masih duduk tegak dan tidak bergerak. Melihat adegan ini, Fumio Watanabe dan Yumiko melebarkan mata ketakutan. Mereka tidak menyangka Dev begitu kuat sehingga jiwanya akan diambil sekaligus. Jiwa ini telah keluar dari tubuh, saya khawatir dia tidak akan bisa hidup. Hanya saja Matt tidak khawatir, melihat ekspresi khawatir ayah dan putrinya, dia membujuknya. Jangan khawatir, Dev akan baik-baik saja. Dev sekarang telah mencapai keadaan keluar dari tubuh, bahkan jika Toyotomi Hideyoshi tidak menangkap jiwa Dev, Dev sendiri dapat keluar dari tubuh. Toyotomi Hideyoshi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa dia dengan mudah menarik jiwa Dev. Hahaha, sombong sekali, kupikir kamu luar biasa, tapi aku tidak menyangka jiwamu sangat rapuh, begitu mudah ditangkap olehku. Toyotomi Hideyoshi memandangi tubuh Dev dengan kegembiraan di wajahnya. Apakah kamu sudah cukup tertawa? Pada saat ini, Dev tiba-tiba membuka mulutnya perlahan, dan kemudian cahaya hijau terang muncul di telapak tangannya. Sekarang jiwa Dev tidak memiliki cara untuk menggunakan pedang pembunuh naga, tetapi masih ada trik kecil seperti memadatkan ki menjadi pisau. Saya melihat tenda hijau cerah berubah menjadi pedang panjang, dan cahayanya langsung menerangi seluruh kuil. Kemudian Dev melambai dengan ringan, dan cahaya pedang menyala, memotong ke arah telapak tangan besar dalam sekejap. Setelah suara teredam, telapak tangan besar itu terpotong dalam sekejap, dan jiwa Dev kehilangan kendali, dan kembali ke tubuh dalam sekejap. Ini. Toyotomi Hideyoshi tiba-tiba berdiri, dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia tidak menyangka bahwa jiwa Dev masih memiliki kekuatan bertarung setelah meninggalkan tubuhnya, dan dia bisa memadatkan energinya menjadi pedang, yang sungguh tidak bisa dipercaya. Anda harus tahu bahwa ketika jiwa meninggalkan tubuh, kekuatannya akan turun banyak, bahkan ada yang tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Hanya setelah memiliki tubuh seseorang dapat memulihkan sebagian dari kekuatannya. Tapi Dev bisa memadatkan ki menjadi pisau hanya dengan mengandalkan jiwanya, dan itu sangat kuat. Jika Toyotomi Hideyoshi sendiri keluar dari tubuh, sekarang dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai level Dev. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka jiwamu begitu kuat sehingga masih memiliki kekuatan tubuhmu. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, aku tetap akan membunuhmu, dan pada akhirnya aku akan mengambil tubuhmu. Meskipun dengan cara ini, kebugaran fisik naga emasmu yang sebenarnya akan menurun, tapi bagiku, itu sudah cukup. Saat dia mengatakan itu, telapak tangan besar Toyotomi Hideyoshi, yang baru saja diterbangkan, perlahan mulai muncul lagi di atas kepala Dev. Sudah kubilang, di kuil ini, aku adalah tuannya, dan kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Toyotomi Hideyoshi dengan cepat menampar Dev. Telapak tangan besar menekan Dev seperti bukit. Dan Dev melambaikan tangan kanannya, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dengan energi pedang terbang secara horizontal, dia menebas udara. Pada saat ini, orang-orang percaya di luar memandangi penglihatan di kuil satu persatu, menunjukkan ekspresi ketakutan. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang tinggal di sini adalah dewa mereka. Tetapi pada saat ini, langit di atas aula dewa ditutupi dengan awan hitam, yang membuat mereka ketakutan. Tiba-tiba, tanah bergetar. Segera setelah itu, kuil agung itu meledak dengan suara keras. Seluruh kuil terkoyak seketika seolah-olah telah dibom. Banyak pengikut tidak punya waktu untuk menghindar, dan dihancurkan sampai mati oleh batu bata dan batu yang berterbangan.
Sejenak, alun-alun di depan altar penuh dengan ratapan, dan darah mengalir seperti sungai. Semua orang melihat bayangan hitam melompat dan mendarat di patung itu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan tubuh layu, seolah-olah dia sudah lama tidak makan, dan tulang-tulang di tubuhnya dapat dilihat melalui kulit. Pada saat ini, semua orang tercengang, mereka tidak tahu siapa lelaki tua itu. Dan kemudian seorang pemuda juga terbang keluar, mendarat di altar dengan mantap, dan menatap dingin ke arah lelaki tua di atas patung itu. Untuk bertahan hidup, kamu bahkan menghancurkan kuil yang mendukungmu selama 100 tahun. Bagaimana pengikutmu bisa menerima ini? Dev memandang Toyotomi Hideyoshi dan sedikit tersenyum. Wajah Toyotomi Hideyoshi sangat jelek saat ini, berdiri di atas patungnya sendiri, memelototi Dev. Pada saat ini, Matt dan yang lainnya juga berlari keluar dengan tergesa-gesa, dan Ono Hongichi juga berlari keluar. Ono Hiroshi berlumuran lumpur, dia dalam keadaan yang mengerikan, dia terluka secara fisik, dan sudah sangat bagus untuk bisa melarikan diri, jadi dia tidak peduli dengan citranya. Tapi saat para pengikut itu melihat wajah memalukan Ono Hongichi, mata mereka hampir melotot. Anda harus tahu bahwa Ono Hongichi adalah presiden kuil, dan dia juga sosok yang dikagumi oleh semua orang. Tapi sekarang ternyata sama seperti pengemis. Orang tua ini adalah dewa yang kamu kagumi. Sekarang aku ingin menunjukkan kepadamu, seperti apa Tuhanmu di depan wajahmu. Dev berkata dengan lantang kepada para pengikut di alun-alun. Para pengikut itu menyaksikan dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa dewa yang mereka kagumi selama ini adalah lelaki tua kurus di depan mereka. Nak, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku adalah tuan di sini. Bahkan jika kuil itu dihancurkan, selama kamu berada di puncak gunung, kamu tidak akan bisa membunuhku. Setelah Toyotomi Hideyoshi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, dengan kekuatan langit dan bumi, dengan darah semua orang, bangkitlah. Tiba-tiba, seluruh puncak gunung diselimuti oleh awan hitam, diikuti oleh kekuatan hisap yang sangat besar, yang mulai menyedot darah para pengikut yang mati secara tragis itu. Untuk beberapa saat, darah mulai berkumpul dan kemudian berserakan di atas patung. Krek! Dengan suara retakan kecil, saya melihat bahwa patung itu tertutup celah yang rapat. Tak lama kemudian, seluruh tubuh patung mulai berjatuhan kepingan demi keping, disertai tanah di sekitar patung berjatuhan. Mayat bersisik hitam dan taring berwajah biru muncul seperti monster. Melihat mayat ini, semua orang terkejut, tidak ada yang mengira ada tubuh monster yang terbungkus patung yang mereka sembah selama ini. Sial, ini terlihat terlalu jelek. Mungkinkah ini tubuh Toyotomi Hideyoshi? Matt berkata dengan wajah jijik. Aku sudah hidup begitu lama, dan aku belum pernah melihat pria jelek seperti itu. Faris Fan juga terkejut. Kurasa pria ini mungkin campuran dari ibunya dan monster. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terlihat seperti ini? Matt menganalisis. Tapi kalimat ini membuat Toyotomi Hideyoshi sangat marah sehingga dia menatap Matt dengan kejam, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dan semua para pengikut itu berteriak dan mundur. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada tubuh yang begitu jelek di dalam patung dewa yang tinggi dan perkasa. Saya melihat Toyotomi Hideyoshi gemetaran, kabut hitam muncul dari tubuhnya, dan kabut hitam ini langsung memasuki tubuh yang sangat jelek itu. Dan tubuh lelaki tua yang layu itu jatuh ke tanah dalam sekejap setelah kabut hitam meninggalkan tubuhnya, dan tubuh yang layu itu mulai terbakar oleh api. Nak, kamu bisa memaksaku untuk mengaktifkan tubuh fisikku terlebih dahulu, hari ini aku akan membunuhmu. Toyotomi Hideyoshi membuka dan menutup mulutnya, dan suaranya, seperti bel, menyebar ke seluruh puncak gunung. Pantas saja kamu menginginkan tubuhku. Kamu terlalu jelek untuk terlihat seperti ini. Aku tidak tahu apakah kamu jatuh ke tanah dan terinjak saat ibumu melahirkanmu. Aku belum pernah melihat orang sejelek kamu. Jika kamu merekrut para pengikut dengan tubuh seperti itu, kurasa tidak ada orang yang sudi percaya padamu. Dev membuat pandangan muntah dan berkata, kamu cari mati. Toyotomi Hideyoshi menatap, dan sekitarnya langsung tertutup kabut hitam. Kesadaran spiritual yang besar keluar dari matanya, dan mulai mencekik Dev. Dia ingin menghancurkan kekuatan spiritual Dev dan membunuh jiwa Dev di tubuhnya. Toyotomi Hideyoshi tahu bahwa dia jelek, tetapi diejek oleh Dev dan Matt membuatnya sangat marah. Dasar monster.
Dev mendengus dingin, nyanyian naga terdengar, dan kemudian tubuhnya ditutupi oleh sisik emas. Dan di udara di belakang Dev, seekor naga emas melayang menjulang. Dibandingkan dengan sisik emas Dev, sisik hitam Toyotomi Hideyoshi jauh lebih buruk. Hanya dari sudut pandang visual, Dev mengenakan baju besi emas, agung dan mulia. Dan Toyotomi Hideyoshi itu tertutup sisik hitam, terlihat sangat menakutkan. Nak, aku berubah pikiran sekarang. Aku tidak menginginkan tubuhmu lagi. Aku ingin menelan kristal nagamu, menelan jiwamu, dan menyerap semua kekuatanmu. Suara Toyotomi Hideyoshi terdengar seperti tsunami, dan ada serangan spiritual yang sangat besar dalam suara ini. Toyotomi Hideyoshi yang telah memulihkan tubuhnya, bahkan berbicara dengan kekuatan serangan yang sangat besar. Serangan spiritual semacam ini tidak berpengaruh pada orang biasa, tetapi berakibat fatal bagi para praktisi. Saya melihat Matt dan yang lainnya menutupi telinga mereka dengan tangan dengan erat, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajah mereka. Dua pikiran kita bertepatan satu sama lain, dan aku juga ingin melahap kekuatanmu. Dengan tangan di belakang, Dev tampak acuh tak acuh, jatuh ke dalam serangan spiritual ini tidak ada gunanya bagi Dev. Mata naga emas di belakang Dev memancarkan cahaya keemasan, diikuti dengan nyanyian naga. Kesadaran Dev juga keluar dari tubuhnya dalam sekejap, dan bertabrakan dengan kesadaran Toyotomi Hideyoshi dengan ganas. Dengan nyanyian naga, Matt dan yang lainnya langsung santai. Blaar. Dua kesadaran spiritual besar bertabrakan bersama, diikuti oleh suara ledakan dahsyat, dan dua gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke sekeliling. Di mana gelombang suara lewat, sepertinya akhir dari dunia. Seluruh bangunan di puncak gunung telah berubah menjadi ketiadaan saat ini. Untungnya, kesadaran ini tidak dapat menyerang orang biasa, jika tidak, para pengikut ini akan menjadi mayat sekarang. Toyotomi Hideyoshi sedikit mengernyit, dan sinar merah bersinar di atas kepalanya yang jelek, semerah darah. Segera, di mata semua orang, gelombang merah darah menyapu ke arah Dev, dan kemudian warna merah darah berubah menjadi naga, menyeret ekornya yang panjang, dan mengeluarkan raungan naga. Hanya saja tubuh naga itu ditutupi sisik berwarna merah darah, dan terlihat sangat jelek, terlihat sangat garang. Tidak lebih dari menjadi jelek. Saya tidak berpikir bahwa hal-hal yang diubah oleh pikiran ilahi begitu tidak sedap dipandang. Tampaknya masuk akal untuk dilahirkan dari hati. Dev memandangi naga ganas itu dan berkata dengan senyum dingin. Nak, meskipun kamu adalah tubuh sebenarnya dari naga emas, kamu masih terlalu lemah. Ketika kamu melihat kekuatanku, kamu tidak akan berbicara dengan tenang. Toyotomi Hideyoshi memasang wajah dingin, dan naga berwarna merah darah terus memamerkan gigi dan cakarnya pada Dev. Lemah. Dev tersenyum dingin. Segera setelah Dev, naga emas itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, di seluruh puncak gunung, bahkan dibandingkan dengan matahari di langit. Naga emas meraung, janggut naga bergetar, dan itu megah. Aura keagungan yang dipancarkan oleh naga emas tidak sebanding dengan naga Toyotomi Hideyoshi. Melihat naga emas di atas kepala Dev, otot-otot di sudut mata Toyotomi Hideyoshi sedikit berkedut, dan rasa dingin muncul di hatinya. Pada saat yang sama, naga merah darah mundur beberapa langkah, tanpa kesombongan cakar dan cakar barusan. Kedua naga ini sama-sama dibentuk oleh pikiran dewa, tetapi dibandingkan dengan kedua naga itu, mereka berjauhan. Tepat ketika Toyotomi Hideyoshi merasa takut, Dev menemukan saat yang tepat, dan naga emas mengeluarkan teriakan naga, dan bergegas menuju naga merah darah. Melihat ini, naga merah darah memutar tubuhnya dan mengayunkan cakarnya yang tajam seolah ingin melawan. Sayang sekali tubuh besar naga emas itu membuka mulutnya dan menelan naga itu dalam sekejap. Tidak ada pertempuran, tidak ada perlawanan, dan hanya dalam beberapa detik, konfrontasi antara kesadaran spiritual kedua orang itu berakhir. Naga emas berputar-putar dengan sikap seorang pemenang, dan kemudian perlahan menghilang. Kamu benar-benar memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Toyotomi Hideyoshi tidak dapat mempercayainya. Dia berpikir bahwa naga emas Dev yang berubah rupa hanya melihat orang. Dev, seorang pemuda berusia awal 20-an, meskipun kekuatannya tidak lemah, bahkan tidak dapat memiliki kekuatan mental yang kuat. Meskipun Toyotomi Hideyoshi telah hidup dengan rohnya dan tidak memiliki cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dia dapat mengembangkan kekuatan mentalnya.
Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatan mentalnya cukup untuk menyaingi siapapun di dunia. Tapi sekarang ketika dia bertemu Dev, Dev masih muda, tapi kekuatan mentalnya bahkan lebih kuat dan lebih ringkas darinya. Juga penuh ketidakpercayaan adalah para pengikutnya. Mereka menyaksikan tanpa daya bahwa dewa yang mereka percayai dengan mudah dihancurkan di depan Dev. Terutama ketika naga emas Dev muncul, merasakan keagungan naga emas, para pengikut ini hampir berlutut untuk menyembah. Iman mereka sudah mulai runtuh saat ini. Ada lagi. Jika tidak ada kemampuan lain, maka aku akan mengambil tindakan. Ekspresi Dev membeku, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga ke depan tiba-tiba. Cahaya pedang yang panjangnya beberapa kaki ditembakkan seketika, langsung menusuk Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi menyipitkan matanya, menyilangkan tangannya, dan menusuk dengan keras ke tanah, dan api menyembur dari tanah. Nyala api ini mulai menyatu, dan akhirnya membentuk bola api besar, yang tiba-tiba dilontarkan Toyotomi Hideyoshi. Tebasan pedang bertabrakan dengan bola api, dan seluruh dunia mulai bergetar, seperti gempa bumi. Para pengikut itu melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka semua mundur ketakutan. Matt dan Faris Fan juga buru-buru merilis teknik perlindungan tubuh, jika tidak mereka akan mati atau terluka jika terkena akibatnya. Kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Dev menatap Toyotomi Hideyoshi. Nak, seperti yang saya katakan sebelumnya, selama saya di sini, saya akan hidup dan saya dapat menggunakan semuanya di sini, tetapi bagaimana dengan Anda? Ketika kekuatan spiritual di tubuh Anda habis, biarkan saya melihat apa yang dapat Anda gunakan untuk bertarung dengan saya. Toyotomi Hideyoshi berkata dengan dingin. Kalau begitu cobalah jika kamu bisa membiarkanku menghabiskan semua energi spiritualku. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat lagi sambil memegang pedang pembunuh naga. Untuk sementara, Dev berkelahi dengan Toyotomi Hideyoshi, dan terdengar suara gemuruh di seluruh puncak gunung. Tuan Hu, Tuan Dia. Yumiko menyaksikan Dev berkelahi dengan Toyotomi Hideyoshi, dan sedikit khawatir. Jangan khawatir, Dev pasti akan menang. Matt berkata dengan tegas. Segera, pertempuran Dev dengan Toyotomi Hideyoshi telah mencapai puncaknya. Saat ini, Toyotomi Hideyoshi hanya memiliki kekuatan untuk bertahan. Semakin besar dia, semakin takut dia tidak mengerti mengapa kekuatan spiritual Dev seperti mata air, yang tidak ada habisnya dan tidak pernah habis. Toyotomi Hideyoshi saat ini hanya bisa mengelak ke kiri, menghindari serangan Dev karena malu. Tidak jauh dari sana, Ono Hongichi memandangi dewa di dalam hatinya, leluhur yang telah dia sembah selama separuh hidupnya, dan dipukuli hingga berantakan saat ini, merasakan perasaan campur aduk di hatinya. Nak, kamu mengandalkan pedang roh di tanganmu untuk menekanku di mana-mana, kemampuan macam apa itu? Toyotomi Hideyoshi sudah merasa sudah mencapai batasnya. Apalagi pedang pembunuh naga di tangan Dev terlalu tajam, meski tubuh Toyotomi Hideyoshi tertutup sisik hitam tebal, namun masih mudah dihancurkan. Saat ini tubuhnya sudah dipenuhi luka besar dan kecil. Selama dia bisa mencegah Dev menggunakan pedang pembunuh naga, dia mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Kalau tidak, dia hanya bisa ditekan dan dipukuli oleh Dev. Menurutmu tidak adil bagimu jika aku menggunakan senjata? Dev bertanya dengan datar. Tentu saja, aku tidak bersenjata dan kamu menggunakan senjata. Tentu saja itu tidak adil. Toyotomi Hideyoshi berkata dengan lantang. Tetapi pada saat ini, apakah itu Ono Hongichi atau para pengikut itu, masing-masing dari mereka tampaknya tersambar petir. Dewa di dalam hati mereka, prajurit agung Toyotomi Hideyoshi, sebenarnya sedang menawar saat ini, menggunakan cara-cara agresif. Ini hanya mengatur ulang kognisi mereka. Ya, karena menurutmu itu tidak adil, maka aku tidak perlu menggunakannya. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya menghilang seketika. Toyotomi Hideyoshi memandang Dev, dan merasa sedikit bodoh, dia hanya mencoba, lagi pula, siapa yang akan memperhatikan hal-hal yang adil dan tidak adil dalam pertarungan hidup dan mati. Dia tidak menyangka Dev benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga. Hanya ada satu penjelasan mengapa Dev melakukan ini, yaitu, dia sama sekali tidak menganggap serius Toyotomi Hideyoshi. Ingat, tanpa pedang, kamu masih sampah di mataku. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya keemasan melintas dari tangan kanannya, dan kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Sebuah lubang keluar dari tanah dalam sekejap,
dan tubuh Dev menatap tajam. Lalu, seperti busur dan anak panah lepas dari talinya, dia pergi menuju Toyotomi Hideyoshi. Kecepatan Dev sangat cepat, dan terdengar semburan suara menerobos udara, dan dia tiba di depan Toyotomi Hideyoshi dalam jarak dekat hampir dalam sekejap. Tinju cahaya suci. Dev memukul dada Toyotomi Hideyoshi dengan keras. Toyotomi Hideyoshi tidak sempat bereaksi, dia ditinju dengan keras, dan sisik hitam di tubuhnya beterbangan kemana-mana dalam sekejap. Tubuh besar itu juga terbang mundur dalam sekejap. Tubuh Toyotomi Hideyoshi membentur tanah dengan keras, menghancurkan tanah menjadi lubang besar hampir 10 meter, dan bebatuan yang pecah mengubur Toyotomi Hideyoshi. Bersambung ke episode 204. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.